wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini Lailatul Arbi'a ini, malam Selasa, malam Rabu ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Huda Kerun Baru. Setelah tadi kita melaksanakan salatul maghrib bil jamaah, kita duduk bersama saling silaturahim, talabul ilmi, mengangkat ketidaktahuan dalam diri kita, mengharap rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sekalian, ta'alau bina, mari bersama kita mulai ta'lim kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pembacaan dan juga penjelasan ya dari kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib, matan Abi Syuja dengan syarahnya. Pada pertemuan yang lalu ada sedikit pembahasan terkait dengan air kencing pipis dari bayi laki-laki dan bayi perempuan. Setelah coba kami cari begitu ya, jadi memang berbeda antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki maka bayi laki-laki terkategorikan najisnya sebagai najis mukhaffafah, najis yang ringan. Banyak faktor diantaranya karena kalau laki-laki ini fokus ya, ngedurnya itu fokus. Nah terus juga dahulu itu biasanya sering dibawa, kalau bayi laki-laki sering dibawa oleh orang dewasa, digendong ke taklim, ke pasar dan sebagainya, sehingga ada sisi rukhsah atau keringanan, tidak perlu terlalu repot dalam membersihkannya. Jadi kalau bayi laki-laki sebelum makan ASI, sebelum makan, artinya dia masih minum ASI, nah ini nanti cukup dipercikkan saja. Nah, dihilangkan kalau ada ainun najasahnya, ada zat najisnya dihilangkan, lalu kemudian dipercikkan air, itu sampun cekap, cukup untuk bayi laki-laki. Adapun perempuan ini memang berbeda karena relatif menyebar ya. Dan jatuhnya air kencing bayi perempuan ini terkategorikan sebagai najis mutawassithah. Kita sudah pelajari dulu ada najis mukhaffafah ringan, mutawassithah sedang, kemudian mughalladzah yang berat. Lah, yang bayi perempuan ini jatuhnya napa? Mutawassithah. Sehingga dibersihkan layaknya orang dewasa ya. Jadi dibersihkan sampai hilang aroma, warna dan rasanya. Tidak cukup dengan dipercikkan, tapi diguyur, dialiri air gitu ya. Baik, itu terkait dengan baulu as-sabi, bayi pipis anak laki-laki yang berbeda memang dengan pipisnya bayi perempuan. Tayyib, wal ana kita lanjutkan. Wal qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal hayawanu kulluhu tahirun, dan hewan-hewan itu
kesemuanya tahirun, suci. Semua hewan itu suci, illa kejaba, kecuali except al kalba wal khinzira. Al kalba anjing, wal khinzira babi. Wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu dari keduanya. Ya, ini kecualinya itu, ya, kecualinya nopo, anjing dan babi. Kita baca lengkap dulu matanya. Wal maitatu, dan bangkai, kulluha najisatun, keseluruhannya najis bangkai, illa kecuali as-samaka, ikan, wal jarada, dan belalang, wal adamiyya, dan manusia. Manusia ya jatuhnya disebut mayat lah Pak ya, bukan bangkai Pak ya. Al-adamiyya, mayat. Wa yughsalul ina'u, dan dicuci. Al-ina'u, bejana, bisa bejana, bisa gelas nanti, piring, mangkok. Min wulughil kalbi, dari jilatan anjing, wal khinziri, dan babi, sab'a marratin, 7 kali. Ihdahunna, salah satu diantaranya, biturabi, dengan menggunakan tanah. Wa yughsalu min sairin najasati, dan dicuci keseluruhan najis, najis apapun yang mutawasithah maksudnya ini, marratan ta'ti alaihi, ya, sekali saja. Marratan ta'ti alaihi, sudah dikasih, dialiri air sekali saja itu sudah boleh. Wassalasatu afdol, kalau mau 3 kali tentu itu lebih utama. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha, bila mana khamr, minuman keras, hilang dengan sendirinya zat yang memabukkannya, tahurat, maka dihukumi suci. Madzhab Asy-Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan khamr itu najis, kecuali ada keterangan dari Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, dalam tafsir Fathul Qadir, baina fannai ar-riwayah wa dirayah fi ilmi tafsir, itu sebetulnya bukan yang najis, itu bukan khamernya, bukan zat khamernya, tapi perbuatan mendemnya itu yang najis. Cuma para ulama mengatakan, jumhur ulama termasuk madzhab Syafi'i, enggak, khamer itu najis. Ya, kalau jenengan megang khamer itu bukan seperti megang kotoran, maaf ya, bungkus atau gendul minuman biasa. Gendul kotor, gendulnya kotor, jangan pegang, selesai, sholat boleh. Tapi kalau khamr dipegang zatnya ini, maka tentu najis, jadi harus dibersihkan dulu. Gitu. Ini menurut madzhab Syafi'i dan jumhur ulama. Sekali lagi, kalau Imam Asy-Syaukani, beliau menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kalimat rijsun min amali syaitan, dan ada sandingannya yaitu judi. Judi dadunya najis betul. Kan enggak tahu dengan main judi itu loh, misalnya naudzubillah ya, ada yang judi online kan enggak najis itu. Nah, maka sebetulnya khamr itu juga tidak najis zatnya. Kata beliau begitu. Yang najis apanya? Perbuatannya ini. Nah, maka dari itu kalau dalam madzhab Syafi'i, karena najis khamr itu zatnya sudah najis, maka kalau takhallul, dia dengan sendirinya hilang karena kesakron, ya. Zat memabukkannya itu hilang, sakronnya itu hilang. Karena khamr itu disebut khamr karena apa, Pak? Karena yakhmur al-aql. Innama summiyal khamru khamran, disebut khamr itu khamr karena nutupi akal. Yakhmur al-aql. Lah kalau zat yang memabukkannya itu hilang, maka dia menjadi tidak najis. Tahurat, menjadi suci.
Dengan catatan dia dengan sendirinya apa? Hilang. Gimana caranya Pak? Mungkin dibuka tutupnya kali ya. Ya. Biarkan gitu aja, lama-lama mungkin bisa hilang. Nah, makanya tape, anggur, kurma itu halal, enak dan bergizi Pak ya. Tapi kalau difermentasi dengan zat tertentu sehingga menjadi memabukkan, lah mulai itulah dia Pak haram. Sedikit maupun banyak haram. Peminum yang berat mungkin kuat sekali, kalau nggak 5 gendul nggak mendem, haram. Jual sedikit haram. Kalau dia telah berubah menjadi apa? Khamr. Masih tape ya halal, bahkan bagus untuk pencernaan ya. Masih anggur, nih buahnya para raja ini, anggur bagus nih. Korma yang wah ini buah yang luar biasa. Dulu orang Arab membuat khamr ya dari korma. Nah, makanya ayat turun terkait dengan khamr ini sampai 4 kali ya. Nah, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, dan dari buah-buahan ya itu disebutkan kurma. Wal a'nab jamak dari inab artinya anggur. Nah, rizqan bisa dijadikan rizki ya, bisa dijadikan penghasilan. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran, dengannya engkau menjadikan itu khamr, sakar, memabukkan, tapi bisa dibuat penghasilan. Dulu awalnya begitu, sehingga nanti terus turun ayat sampai ayat yang keempat terkait keharaman khamr secara mutlak. Maka ketika khamr telah menjadi khamr, hukumnya haram, dan mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan najis, zatnya najis. Lah kalau hilang atau zat yang memabukkannya, maka tahurat dia suci. Wa in khallalat bi tarhi syai'in fiha lam tathur. Namun bila mana sebab khamr ini hilang zat memabukkannya karena dimasukkan sesuatu ke dalamnya, maka tidak suci, tetap dia dihukumin apa? Najis. Baik, kita bahas pelan-pelan satu persatu. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Hewan-hewan itu kesemuanya suci. Ya. Maksudnya jami'ul hayawanati tahiratul aini halal hayati. Jadi semua hewan-hewan itu zatnya itu suci selama dia hidup. Ya, ketika hidup kucing, macan Pak, pernah megang macan Pak? Wah ya, gojek dengan singa misalnya ya. Nah, ular. Nah, ini tentu suci selama dia hidup, belum jadi bangkai. Kecuali apa tadi? Al-kalba wal khinzira, anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir atau yang muncul, yang keluar dari keduanya. Misalnya blasteran ya. Dulu pernah kita bahas ya, misalnya blasteran misalnya bisa ketemu kromosomnya misalnya, terus lahir anak, ini dia dihukumi najis sama dengan anjing atau dengan babi gitu. Misalnya kok babi blasteran dengan apa Pak? Kambing misalnya bisa nggak itu? Bisa lahir nggak itu? Hah? Siapa Pak? Siapa yang pernah melakukan riset ya, atau melakukan percobaan ya, eksperimen ya. Tapi kalau di media sosial entah itu EA itu banyak yang begitu. Tapi makanya saya bertanya, apakah sebetulnya bisa? Kalau di EA di media sosial banyak ada, katanya di Australia itu ada kambing domba yang ini wajahnya mirip-mirip babi. Nah, tapi kita nggak tahu ya apakah itu EA atau seperti apa. Tapi yang jelas kalau itu terjadi maka tentu dihukumi seperti anjing atau babi. Itu. Lianna, kenapa demikian? Lianna kullan minhuma najisul aini, dikarenakan masing-masing dari keduanya yaitu anjing dan babi ini najisul aini, dari awal zatnya sudah dihukumi najis. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, ya, daging atau daging babi ya,
fa innahu rijsun, maka ia najis. Wa li haditsil amri bit tathhir min wulughil kalbil ati, dan juga adanya hadis terkait perintah untuk mensucikan dari jilatan anjing yang telah kita ketahui, ya kan, kalau ada inak atau ada bejana yang dijilat oleh anjing maka dibersihkan 7 kali, ihdahunna biturab. Ini menunjukkan kenajisan ain, zat daripada anjing. Sekali lagi ini nanti kalau yang tentang anjing masalah khilafiyah bainal fuqaha, ya. Madzhab Maliki khususnya yang agak santai. Madzhab Maliki ya santai. Dia mengatakan kalau penggunaan turab atau tanah itu dalam membersihkan itu riwayatnya menunjukkan itu ta'abudi saja, perintah saja, ta'abudi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada illat yang menunjukkan kenajisannya, ya, si anjing ini. Begitu. Boleh nggak diganti dengan sabun? Boleh mboten? Tanahnya diganti dengan sabun min babil ihtiyat, untuk bentuk kehati-hatian. Ya kalau ada tanah dan tanah itu gampang toh Pak, ya tentu jangan diganti pakai sabun, itu lebih aman. Sekali lagi nanti ya terkait dengan pendapat para ulama, ada yang mengatakan tadi kalau basicnya adalah tidak sampai najis zatnya, ya tentu diganti pakai sabun. Di antara 7 basuhan itu boleh. Nah, kalau kita madzhab Syafi'i di sini ya, di kitab ini ya tentu ya, dan tanah juga mudah Pak ya, ya itu pakai tanah lebih afdal karena mengamalkan hadis. Mengamalkan hadis, tidak berusaha untuk kemudian mengkiaskan dulu atau mentakwil dulu, karena memang ada hadisnya yang memerintahkan bila mana bejana kalian, bejana kita ini terkena jilatan anjing maka dibersihkan 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Baik. Lalu kemudian wal maitatu, dan bangkai, kulluha najisatun, kesemuanya adalah najis, illa samaka, kecuali ikan. Terus kalau ikan di kolam panjenengan kemudian mati, boleh digoreng Pak? Boleh ya, silahkan kalau mau digoreng boleh. Cuman biasanya kalau sudah mulai kembung, sudah mulai kaku, lah ini sudah tidak enak lagi, sudah busuk. Maka tentu bagian dari menjaga diri kita ya, agar supaya sehat, ya ini tentu tidak kita makan. Tapi baru aja kemarin sore empang kita atau kolam kita kasih makan, lahap, besok pagi loh ada yang mati, 3, 2 ambil goreng Pak, ya masih belum busuk, maka boleh untuk digoreng meskipun sudah menjadi bangkai. Wal jaroda, jarod pakai dal Pak ya, bukan pakai t. Jarod wal jaroda, ini belalang artinya ya, ini juga bangkainya tentu tidak najis. Wal adamiyah, dan manusia. Kalau manusia jelas haram, tapi tidak najis. Gak boleh kayak Sumanto makan manusia, haram. Tetapi manusia tidak najis. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita menemukan mayat, ya, kita jalan-jalan, la samahallah ya, naudzubillah, ada terjadi pembunuhan, terus kemudian dibuang mayatnya ini ke jurang atau ke jembatan gitu, di bawah jembatan, kolong jembatan. Loh ada mayat ini, kita selamatkan ya, atau kita bisa telepon polisi dulu untuk memastikan bukan kita pelakunya, karena kalau enggak nanti sidik jarinya, nah itu ya, pastikan terus diangkat. Lah ini tidak najis, ini diangkat, ini tidak najis. Nah, kalaupun sudah wudhu misalnya, ya sudah lanjut saja, nggak apa-apa, sholat nggak ada masalah, kecuali darah kotor nanti dibersihkan. Tapi kalau mayatnya ini tidak najis. Kenapa? Walaqad, ada dalilnya, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan bani Adam, anak Adam ini. Nah, maka salah satu bentuknya pemuliaan tersebut adalah mayatnya nopo mboten terkategorikan najis. Ai jami'ul maitat najisatun illa mastusniya, semua bangkai-bangkai itu najis kecuali yang dikecualikan tadi, yang telah kita sampaikan tadi. Wa taharatus samaki wal jarad liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, adapun dalil terkait dengan sucinya
ikan, as-samak itu ikan, wal jarad dan belalang adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani, telah dihalalkan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maitatani, dua bangkai. Apa itu? As-samak wal jarad tadi ya. Nanti ada lengkap hadisnya. Nanti di bab as-sayd wa dzabaih, di bab perburuan, memburu dan penyembelihan gitu ya. Tadi baik, ikan misalnya kok kita temui dipukul kan ya. Lele kalau eksekusi lele dipotong atau dipukul Pak kepalanya. Wah, gimana itu? Halal apa haram? Halal ya, memang begitu caranya dipukul ya. Nilo atau napa? Gurame Pak ya. Nah, dipukul kepalanya itu enggak apa-apa. Itu halal, bangkainya halal. Lalu kemudian nomor 3, wa yughsalul ina'u, dan dicuci bejana, min wulughil kalbi wal khinzir, dari jilatan anjing dan babi, sab'a marratin, 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya nanti dengan tanah. Ini riwayatnya adalah dari Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza syaribal kalbu, jika anjing minum, fi ina'i ahadikum, pada bejana atau wadah seseorang di antara kalian, fal yaghsilhu, maka hendaklah ia mencucinya, sab'an, 7 kali. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat dari Imam Muslim, redaksinya begini, tahuru ina'i ahadikum, sucinya wadah bejana yang dimiliki seseorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika terjilat atau terkena jilatan anjing, an yaghsilahu sab'a marratin, dengan mencucinya 7 kali, ulahunna biturab, salah satunya dengan menggunakan apa? Tanah. Nah, ada nanti dalam riwayat Imam Daruqutni kalimatnya ihdahunna bil batha, salah satunya nanti dengan al batha. Al batha artinya sama, yaitu at-turab, maksudnya at-turab yaitu tanah ya, salah satunya dengan tanah. Baik. Wa qisa, dan dikiaskan bil kalbi, dengan anjing, apa? Al khinzir, babi, dikiaskan juga demikian. Kenapa? Li'annahu aghladha minhu, dikarenakan babi ini lebih parah kenajisannya daripada anjing. Kalau anjing tadi minimal masih ada yang memperselisihkan Pak, anjing ya. Nah itu ya. Bahkan tentu anjing mempunyai sifat wafa ya, sifat setia, terkenal itu anjing itu. Masih ada, meskipun najis tapi mempunyai sifat-sifat yang baik, diantaranya sifat wafa atau setia ya. Diantaranya ada anjing Ashabul Kahfi, ada yang difilmkan, kenapa Pak? Oh Mas, tahu mboten film apa, Hachiko atau apa itu ya? Itu anjing yang nunggu tuannya itu ya. Gitu. Bahkan dulu pernah saya ceritakan, ini ada di kitab mutolaah ya, kitab mutolaah untuk belajar bahasa Arab. Para santri itu dikisahkan ada seorang yang suka berburu, kemudian dia mempunyai anjing, mempunyai anak yang masih kecil. Ketika dia mau berburu, dia bilang ke anjingnya agar supaya menjaga rumahnya dan menjaga anaknya yang masih kecil. Lalu kemudian orang ini berburu, setelah pulang dari berburu dari kejauhan, di depan pintu rumahnya anjing itu mulutnya berlumuran darah. Nah, berarti dalam rumah ada siapa? Anaknya. Dia pikir nih berarti anjingnya ini apa? Memakan anaknya karena mulutnya penuh dengan darah. Lalu emosi dia ya, fanazala, kemudian turun dia dari tunggangannya, lalu kemudian dibunuh anjingnya itu ya, bil kaas, dengan kapaknya itu, dengan apa, dengan faasnya, dengan paculnya itu ditebas begitu sampai dia puas.
membunuh anjingnya itu, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Ternyata anaknya masih bermain. Di samping anaknya ada ular yang mati. Lalu dia sangat menyesali perbuatannya, ya, karena keburu-buru, karena emosi, akhirnya apa? Melakukan tindakan yang fatal, dan dia menyesal, ya, menyesal di kemudian hari. Nah, ini contoh wafaknya anjing. Lah kalau anjing yang begitu saja itu najisnya atau wuluh itu jilatannya dicuci dengan 7 air, ya, 7 kali, dan kemudian salah satunya dengan tanah, terlebih khinzir yang lebih aghlaz, lebih dahsyat lah kenajisannya begitu, ya. Baik. Lalu wabil fami, apa ini? Wabil fami ghairihi min babi aula kama dalla dzalika ala najasati ainihi. Ya, intinya tadi kalau dijilat saja ini najis, ya, sudah harus dicuci, dan salah satunya dengan tanah, terlebih kalau kemudian dengan mulut ini, ya sudah dijilat saja sudah najis ini, apalagi kalau lebih dari itu. Oke. Summa wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi. Nah, jadi kalau mencuci najis yang mutawassithah itu, ya cukup dengan air sekali, sebetulnya sekali. Wassalasatu afdal, kalau mau 3 kali lebih utama. Hadisnya atau dalilnya apa? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kanatis salatu, kata beliau, dulu salat itu khamsin, jumlahnya 50 kali. Salat itu awalnya 50 kali. Wal ghuslu minal janabati, dulu mandi dari jinabat itu sab'a mirarin, 7 kali. Umat terdahulu nih, salatnya khamsun, mandi jinabahnya pinten? 7, ya. Ini kalau dalam riwayat Israiliyat, saya pernah dapat informasi riwayat Israiliyat zamannya Nabi Musa, kalau ada najis dipotong kainnya, malahan dipotong kainnya. Pokoknya paling enak umat Muhammad, paling enak, ya. Ya, selain usianya juga tidak panjang, orangnya juga tidak sekuat orang terdahulu, tapi kalau mau beramal dilipat gandakan dan amalannya mudah-mudah. Sholat 50 waktu, Pak, sekarang berapa? Khamsun ka khamsin, 5 tetapi seperti 50, ya. Dari 5 memang waktunya, tetapi pahalanya yo seperti umat-umat terdahulu. Ya, kalau ada najis, ya, nanti kita baca dulu. Kalau dulu itu sholatnya berapa? 50 waktu. Wal ghuslu minal janabati, dan mandi dari jinabat itu sab'a mirarin, 7 kali. Wa ghuslul bauli sab'a mirarin, dan membersihkan atau membasuh pipis, ya, dari kalau kita baul, kita kencing, itu membersihkannya 7 kali, standarnya 7 kali. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al, masih saja selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, bertanya tentang hal ini. Maksudnya yas'alullah at-takhfif, beliau memohon kepada Allah untuk diberikan keringanan untuk umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ju'ilatis salatu khamsan, hingga akhirnya salat dijadikan hanya 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah. Wal ghuslu minal janabati marrah, dan mandi dari jinabat, mandi besar, sekali saja. Sekali saja. Makanya itu mudah. Syariat umat Muhammad salah satu cirinya apa? Mudah. Gomang garis bawah ini, mudah. Kalau kita merasa kok kurang mantep, kok kita merasa apa kayaknya nggak jos sih, ya. Nah, itu jadi setan itu membuat akhirnya nanti apa? Kita merasa sulit. Kalau sudah gitu akhirnya mentok, patah. Orang yang tasyadud dengan agama, dia patah. Itu sudah nggak 1-2 contohnya, banyak contoh seperti ini. Ya, saya beberapa kali dalam momentum kajian saya contoh-contohkan itu. Orang yang syadid, tasyadud, menyusahkan dirinya sendiri, mungkin dia semangat di awal-awal, lama-lama patah.
Obatnya apa? Obatnya mboten ruqyah niku. Nggih. Obatnya napa? Belajar. Obatnya belajar. Nggih. Wah, enggak mantep ini. Apa kuwi? Salat asline petang rakaat kok dadi 2 rakaat. Nggih. Salat qashar kok safar ya. Di awal-awal biasanya orang kurang mantep. Nggih. Kita jawabnya bagaimana? Lan Anda ketika beragama ngikutin siapa? Ngikutin siapa, Pak? Nabi kita, Nabi Muhammad. Ikutin perasaan atau ikutin Nabi Muhammad? Sehingga ya kalau Allah dan Rasulnya membolehkan, mudah ya mudah. Oke. Misalnya lagi apa? Ya tadi al-ghusl ya, atau yang dulu saya ulang-ulang ceritanya itu, masuk kamar mandi jam 4 subuh, anak muda ini. Terus kemudian apa? Keluarnya jam 6 pagi. Karena mboten mantep pipis baleni nih. Pipis maksudnya basuhnya itu kurang mantap, diulangi lagi. Wudu kurang mantap ini. Wudu kurang mantap lagi. Ya gitu. Seperti ini nanti akhirnya dia patah. Bahkan saya dapat kabar ada orang akhirnya gara-gara tadi mempersulit diri sendiri, patah, dia akhirnya mengatakan dirinya apa? Tuhan. Ada. Dan ini bukan di luar Klaten, di Klaten ini ya. Ada yang begitu. Tasyadud. Kalau di tingkat muamalah ya, di tingkat muamalah ada orang pokoknya nggak terima lihat orang lain salah, sehingga dia kena paham takfiri, ikut ISIS ya, padahal belum bisa ngaji. Kami diundang di Hotel Aston itu, diterangkan korbannya rahangnya patah, Pak, korban bom itu. Yang satu lagi itu sempat terlibat di ISIS ya, di Jamaah Islamiyah dan ISIS. Yang ISIS ini ketika di di Nusa Kambangan didatangkan orang yang alim untuk mengajak dia diskusi, nggak nyambung. Terus diminta baca Quran, nggak bisa. Ternyata levelnya baru Iqra. Akhirnya didatangkan guru TPA untuk ngajari dia. Itu dia kemudian mengatakan, saksikanlah di sini semuanya taghut, semuanya kafir dan tidak ada lagi yang bisa saya kafirkan, sehingga saksikanlah saya kafir. Bayangkan, orang ini nggak bisa mengkafir orang lain karena tadi ya nggak siap menerima orang lain salah. Khawarij dulu ya begitu. Level Ali bin Abi Thalib saja itu yang begitu luar biasanya kesolehannya, kealimannya, ponakannya Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, dia nggak siap melihat Ali bin Abi Thalib ini salah, padahal nggak salah sebetulnya, tapi hawa nafsunya mengatakan ini apa? Salah, dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah dan seterusnya ya. Ini penting untuk kita pahami, sehingga tasyadud itu tidak dibenarkan ya. Tasyadud ya, bersikap keras ekstrim ya, ini tidak dibenarkan, karena memang bu'istu muyassirin, kata Rasulullah begitu. Saya sendiri, kata Rasulullah, diutus dengan mudah. Bu'istu muyassirin ya, saya diutusin dengan mudah. Bahkan ketika meminta sahabat namanya Mu'adz bin Jabal berangkat ke Yaman untuk mendakwahkan agama, dipesani ya, Mu'adz bin Jabal dipesani untuk apa? Basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, jangan buat orang itu lari, takut. Yassiru, lihat kalimatnya, yassiru wala tu'assiru, buatlah mudah, jangan dibuat apa? Sulit. Ada sebuah riwayat yang sahih, Nabi Muhammad bila dihadapkan dua permasalahan, bila dihadapkan suatu masalah dan beliau harus menyelesaikannya, beliau milih yang paling mudah. Malam yakun itsma, digaris bawahi, malam yakun itsma, selama tidak mengandung dosa. Nih, kadang-kadang sebagian orang gampang aku saya gampang wae, tapi dosa ya nggak boleh juga. Wasatian saja ya, mudah, malam yakun itsma, selama tidak mengandung nopo dosa. Cari yang mudah. Rasulullah memberikan solusi yang paling mudah, selama tidak nopo mengandung larangan Allah, mengandung dosa. Jadi ini mudah sebetulnya syariat kita. Ayyas'alullah at-takhfif, maka Rasulullah selalu ketika dulu itu 50 waktu mandi jinabah 7 kali, membersihkan pipis 7 kali, harus seperti itu. Maka selalu saja Rasulullah meminta kepada Allah at-takhfif, keringanan untuk umatnya. Hatta ju'ilatis sholatu khamsan, hingga sholat jadi berapa? 5 waktu. Kemudian wal ghuslu minal janabati marrah,
dan mandi jinabah napa sekali saja. Sekali mantep, dipahami betul apa yang boleh, maaf, apa yang menjadi rukun, laksanakan, selesai. Kalau mau ditambahi sunnahnya silahkan. Oke, niat meratakan air ke seluruh tubuh, aman sudah. Mau ditambahi pakai sabun, monggo. Ya, dibersihkan, digosok-gosok biar supaya hilang dakinya dan sebagainya, itu boleh. Tapi rukunnya harus diketahui, niat meratakan air ke seluruh tubuh. Sudah, aman. Mudah sekali. Sehingga tidak perlu berapa itu? Berapa liter Pak kalau mandi? Hah? Sak tangki buat mandi besar. Dinamai mandi besar bukan karena mandi dengan jumlah air yang besar. Dinamai mandi besar, mandi tersebab napa? Hadas besar. Adapun airnya tidak harus besar-besar. Lalu mana tadi itu? Ini. Wal ghuslu minal janabati marrah wa ghuslul bauli minats thawbi marrah. Termasuk juga membersihkan bekas pipis dari pakaian sekali. Itu sudah boleh. Sekali. Ya. Baik. Wassalatatu afdal. Kalau mau 3 kali lebih utama. Lebih dari itu sampai kiranya cukup mantep gitu saja Pak ya. Misalnya nih contoh, saya sering contohkan kemarin itu. BAB, mohon maaf sekali nih, mohon maaf. BAB kok dahsyat sekali, aromanya nggak hilang-hilang Pak. Mungkin buatan. Mungkin saja. Ya cukup secukupnya saja, dikasih sabun sudah. Setelah itu maafu, dimaafkan. Ya, nggak perlu sampai melukai diri atau kemudian nggak keluar kamar mandi dikasih sabun, dikosok-kosoi berkali-kali, tidak perlu. Selama sudah cukup 3 kali atau ya ditambah sedikit begitu, sudah mulai hilang aromanya, bismillah, nanti kena angin, kena apa, itu akan hilang dengan sendirinya. Termasuk yang putri-putri nggih, pakai gamis panjang. Otomatis itu jalan, kalau putri kan delewer itu ya, agak ke bawah memang seperti itu, menutupi kakinya, pakai kaos kaki begitu. Barangkali ketika jalan ada najis yang dia lewati, terkena, itu justru cara pandang kita, debu yang lainnya atau tanah yang lainnya itu akan menghilangkan najis itu. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti khawatir terus. Nggih, ibu-ibu nggih. Jalan selesai langsung dicuci. Nggak perlu. Ya, alhamdulillah kita tinggal di Klaten yang airnya mudah. Coba kalau tinggal di daerah yang airnya sulit, akan jadi repot nanti. Jadi kena jalan, kena tanah, mungkin di sawah dan sebagainya ya, kotor iya, tapi najis tidak. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali itu ada najis yang terkena, mungkin sedikit kotoran ayam apa. Langkah-langkah berikutnya kain itu menyentuh tanah dan sebagainya, itu juga menghilangkan najis yang terkena di kain tersebut. Sehingga justru kita berpikir, jangan berpikir begini, engko nek nganggo tak cek sik nganggo mikroskop. Ketok engko, enggak, justru itu kemudahan Allah. Ya sudah, itu saja. Nah, termasuk panjenengan pamannya naik motor di musim hujan, ada kubangan dalam ciprat, surat gitu. Ini kok pripun Pak? Lanjut sampai Masjid Al-Huda. Wah piye ya kelambiku najis ora iki? Ya wudu salat. Sudah. Ya, kenapa? Karena tadi umumul balwa. Menurut para ulama usul fikih disebut umumul balwa, ujian bersama niku. Dan Allah maafkan itu, umumul balwa. Ya. Jelas-jelas itu perjalanan saya misal dari Tulung ke sini kalau udah musim hujan, Pak, mesti ya. Kalau naik motor apalagi tuh. Truk lewat. Sudah. Alhamdulillah. Nah sini ya lagi ya wudu biasa ya, tentu basah-basah sedikit lah ya. Nah itu kalau pakai jas hujan kena dikit-dikit basah, kalau nggak pakai jas hujan yang repot ini. Tuh ya ini. Tapi itu tidak najis, tidak dihukumi najis. Justru mudahnya agama kita dianggap umumul balwa, pun ini ujian bersama, semuanya juga bakal kesulitan kalau seperti itu. Nah, tapi juga jangan diremehkan ya, jangan sekali lagi diremehkan. Misalnya jelas-jelas itu najis, kita tahu, mudah bagi kita, ya tentu tinggal kita bersihkan kain kita. Nih. Terus wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Ya. Tadi ya, bila mana khamr itu hilang zat yang memabukkannya dengan sendirinya, maka dihukumi suci kembali dia. Dalilnya lianna dikarenakan illatan najasatil iskar. Ilatnya, alasan ia dikatakan najis itu karena memabukkannya itu.
Mafhumnya kalau hilang zat yang memabukkannya dengan sendirinya, maka apa? Dia tidak dihukumi najis. Waqad zalat bit takhallul, dan sudah hilang dengan adanya takhallul tadi, didiamkan kemudian hilang ke atau zat yang memabukkannya. Walakin tetapi wa in khullilat, bila mana takhlilnya bi tarhi syai'in, menghilangkan zat yang memabukkannya ini dengan memasukkan sesuatu, fiha, di dalamnya, lam tatahur, tetap dihukumi tidak suci. Kenapa? Alasannya li'anna ma yatrahu fiha yatanajjasu bimulaqatiha. Misalnya ini Pak, nah, janin lah ya, apa ya, misalnya yang gampang lah ya, ada air bejana yang ada pipisnya najis, baju jenengan masukkan ke air yang ada najisnya, itu najis buatan bajunya najis dan airnya tetap najis toh. Aduh, itu alasan akalnya begitu ya. Sehingga kalau air tadi yang sudah ada najisnya, air yang dikencingi, kemudian baju kita yang suci dimasukkan, maka tentu ini bajunya jadi najis malahan, dan airnya tetap nopo najis. Beda cerita kalau baju kita najis, ini ada air yang suci, kita tuangkan ke dia, kita kocok-kocok, bajunya ini yang jadi suci karena airnya suci. Dengan seperti itu, maka kalau khamr yang dia aslinya najis kok dimasuki sesuatu, meskipun upayanya untuk menghilangkan daripada zat yang memabukkannya, tetap dihukumi apa? Najis. Justru barang tadi yang masuk ke situ jadi nopo? Najis. Karena kenapa? Karena ilat daripada, alasan daripada najisnya khamr itu adalah apa? Memabukkannya itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, yang keluar dari, mohon maaf, vagina wanita, kemaluan wanita, nanti ada 3 darah, yaitu damul haid. Ibu-ibu khususnya gini diperhatikan, termasuk kita semuanya. Barangkali kita ditanya oleh anak kita yang sudah mulai balik, oleh mahram kita, ya ini khususnya ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak, semuanya kita juga penting untuk mengetahui. Darah tidak semuanya haid dari wanita, ada damul haid, ada nifas, ada satu lagi namanya istihadah. Haid, nifas, dan istihadah insyaallah kita perdalam di pertemuan berikutnya. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Enggak. Nah ya tadi yang saya contohkan, barangkali tadi ya, matur suwun. Ya tadi saya sampaikan, bagaimana menghilangkan dengan sendiri? Mungkin dibuka kali ya khamr. Untuk dibedakan, khamr dengan alkohol dua hal yang berbeda. Khamr dengan alkohol dua hal yang berbeda. Ya, alkohol bahasa Arabnya kuhul. Alkohol ya. Alkohol ini itu dia tidak najis. Makanya kalau kita luka, kita pakai Revanol. Revanol itu kan alkohol itu sekian persennya ya. Tapi kalau khamr itu bisa dibuat dari tape tadi, misalnya yang tapenya sih enak, kurmanya juga enak, apa namanya itu, anggurnya juga enak. Tapi ketika difermentasi dengan zat tertentu sehingga kemudian menjadi zat yang memabukkan, lah itulah khamr namanya. Salah satunya barangkali yang dimasukkan alkohol sekian persen kayak gitu. Tapi alkoholnya sendiri ini kalau nggak diminum itu nggak najis, dan dia nggak disebut dengan khamr, koholnya itu. Makanya untuk berobat ya, kalau luka itu bisa, nggak masalah. Termasuk untuk minyak wangi. Jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa semprotan untuk gitu ya, semprotan minyak wangi itu. Walaupun masalah selera, kalau orang suka yang tanpa alkohol juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu satu. Kedua, masakan tadi kalau emang murni yang dimasukkan adalah khamr, ya dia haram. Tapi kalau hanya fermentasi yang biasanya digunakan untuk membuat khamr dimasukkan ke situ, ya ini kan berbeda dengan khamr yang sudah jadi itu. Kalau khamr sudah jadi, misalnya apa ya,
sampain atau nek orang kita ciu ya, atau vodka atau miring, itu yang dimasukkan dia itu haram dia. Gitu guys. Jadi bukan alkoholnya, tapi kalau apa namanya itu khamrnya betulan yang dimasukkan itu menjadi haram. Siap nggih, sama-sama nggih. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hayya nakhtatim ta'limana hadza bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.